Nah, jadi itulah yang namanya bangsa bercampur ya, bercampur karena perkawinan. Oke, kita lanjut ya. Dan kata mit Arab ini ya artinya apa? Kalau Anda lihat ya, ternyata kata ayin res bet ya. Ayin res sama bet, huruf ayin, huruf res sama huruf bet ini. Artinya bangsa bercampur, artinya juga Arabia, artinya juga padang gurun, artinya juga malam ya, senja atau malam. Makanya di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan benda penerang di langit yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam. Malam itu kan dimulai dari senja kan. Arab itu artinya senja. Yang kecil itu menguasai senja. Inilah dewa bulan sabit yang menguasai senja malam. Kalau dibilang malam itu, ceritanya itu penguasa kegelapan ya. Ya, semoga Anda menangkap yang saya maksudkan. Bulan sabit itu kan crescent moon itu kan awal senja hari kan, start awal, kemudian dia itulah. Kalau kita lihat ya, kan tadi saya bilang di zaman Hammurabi kerajaan ini dikalahkan sama Asyur, Babel. Ya kan, zaman Hammurabi selesai kemudian dikalahkan sama Asyur. Nah, inilah Asyur. Ya tahun 800 sampai 700 itu mengalami masa kejayaannya. Di zaman Asyur berkuasa, itu nanti ada zamannya Edo Syaradan, lalu ada Asyur Banipal. Nah, kalau Anda lihat ya, di dalam masa-masanya dia, ini nih, keturunan Ismail ya, Kedar Nebayotema ya, ini Kedar Nebayotema Dedidan itu semua ya, ada 12 suku itu. Itu tinggal di daerah Mesopotamia Barat sampai ke daerah orang Midian. Itu ditaklukkan oleh Asyur dan dibuang ke utara bareng-bareng sama orang Israel Samaria tahun 700 Masehi. Enggak ada, sudah bersih. Keturunan Ismail itu ada di sini. Keturunan Arab ini ada di sini. Nah, di dalam Susan Wise, bukunya Susan Wise itu disebutkan ya Raja Wahab, ya raja-raja Arab ya bersama dengan Ismail bersekutu. Artinya berpisah. Mereka itu ada dua kerajaan yang berbeda, bukan dua kerajaan yang sama. Ya raja-raja Arab itu dengan raja-raja Ismail itu ya Abiyate segala macam itu berbeda. Berbeda dengan kerajaan Israel. Ismail beda. Jadi Ismail itu bukan Arab. Nah, itu tadi ya, ini orang gereja karismatik suka ngarang-ngarang gitu kan. Ya. Ismail itu nggak identik dengan Arab karena Arab ya Arab. Ismail ya Ismail, mereka punya stand alone, mereka punya kaum sendiri. Lalu orang-orang Ismail yang tinggal di pegunungan Petra, orang-orang Ismail itu tinggal di pegunungan Petra Yordania itu ya. Lalu mereka dikalahkan oleh Raja Asyur, ya Asyur Banipal. Dan mereka dibuang ke utara semua, bareng sama orang-orang Israel Samaria. Dikalahkan itu tahunnya bersamaan. Jadi Israel runtuh, kerajaan Ismail runtuh. Itu sudah selesai tahun 700. Sudah nggak pernah disebut-sebut lagi. Makanya kalau Anda lihat, terakhir kerajaan Ismail atau Kedar Nebayot ini disebut di zamannya Yeremia. Setelah itu sudah nggak pernah disebut-sebut lagi sampai ke zamannya Yesus. Udah nggak pernah sebut bahwa itu ada eksis. Udah nggak pernah disebut-sebut eksistensinya mereka. Kecuali Paulus nulis Galatia 4. Hagar di tanah Arab. Inilah Gunung Sinai yang di tanah Arab, Galatia 4 ayat 25. Tetapi itu sudah nggak ada. Orang-orang Ismail itu sudah nggak ada. Sudah nggak pernah disebut-sebut lagi di dalam kitab para nabi maupun dalam perjanjian baru. Orang-orang Ismail udah nggak ada lagi. Di perjanjian lama, sebelum tahunnya Yesaya dan Yeremia, itu nama Ismail sering disebut-sebut. Setelah itu udah nggak ada lagi. Kemudian Asyur dikalahkan oleh Babel, Neo-Babilonia. Ya, Neo-Babilonia. Lihat kerajaannya makin luas ya, sampai ke Mesir kan, Neo-Babilonia itu.
Nah, itulah zamannya Nebukadnezar tadi tambah gede. Kemudian lihat, dikalahkan oleh media Persia, wilayahnya tambah luas, kualitasnya tambah turun. Peradaban tertinggi manusia, ya, zaman sekuler ya, setelah Israel runtuh tahun 900, kan Salomo kan rajanya pecah jadi dua. Itu peradaban yang luar biasa di seluruh dunia, ya, dan seluruh dunia belajar peradaban dari Israel. Tetapi kemudian bangkitnya Neo-Babilonia tahun 600-700-an sebelum Yesus, itu adalah peradaban tertinggi, puncak peradaban. Setelah itu ada media Persia, Raja Kores, itu tidak, peradabannya sudah tidak seperti Babilonia baru itu. Nah, di zamannya media Persia ini kemudian itu tahun 516, ya. Tahun 516, ya. Maka Raja Kores atau Cyrus, ya kan, Cyrus the Great, disebut Mesias, ya, disebut Mesias, Cyrus the Great, itu mengalahkan Raja Babel terakhir, dibunuh, namanya Belsasar, anaknya Nebukadnezar. Tetapi sebenarnya itu bukan anak kandung, ya, itu anaknya Nabonidus. Sebelum itu ada yang namanya Ewil Merodach, ya. Ewil Merodach ini kalau nggak salah pamannya, ya, tapi akhirnya mati, kalah. Lalu digantikan namanya Belshazzar. Ingat Daniel itu pernah cerita ada yang namanya tekel-tekel Meneufarsin, gitu ya, tekel-tekel Meneufarsin. Daniel berapa itu? Daniel 11 kalau nggak salah, ya. Daniel 11 atau oh bukan, ya. Daniel 10. Oh, ini tahun ketiga pemilihan Kores. Daniel ini. Nah, pada tahun ketiga Raja Belshazzar, ya, Raja Belshazzar ya, itu adalah anaknya Nabonidus. Nah, Ewil Merodach itu benar pamannya, ya, pamannya, jadi masih saudaranya Nebukadnezar. Lalu dibunuh, Raja Belshazzar berkuasa, baru tahun ketiga kemudian dibunuh, ya, dibunuh oleh Cyrus the Great, itu Kores yang agung. Nah, Belshazzar ini adalah anaknya Nabonidus, anak kandungnya Nabonidus. Nah, Nabonidus ini adalah panglimanya, Panglima Babel, panglimanya Ewil Merodach atau zamannya Ewil Merodach itu dia panglimanya. Nah, karena dia tidak bisa berkuasa di Babel, kenapa? Karena dia bukan dari generasi raja. Sekalipun banyak orang tahu bahwa dia, Belshazzar ini anaknya Nabonidus. Nabonidusnya kemudian dia pergi ke daerahnya orang Ismail. Nabonidus, ya. Maka dibunuh semua sisa-sisa penduduk yang ada di daerah orang Ismail, dibunuh semua, binatang-binatang pun dibunuh semua, perempuan yang lagi mengandung pun dibelah perutnya. Artinya itu genosida, sudah nggak ada lagi orang Ismail. Jadi sudah nggak ada orang Ismail. Jadi jangan berkata bahwa Islam itu dari Ismail, karena sudah nggak ada. Lalu Nabonidus tinggal di daerah ini, daerahnya orang Ismail. Nabonidus tinggal di sini. Nah, jadilah mereka orang Nabatean, Nabutean kan, Nabutean. Itu pengikutnya Nabonidus. Nah, kalau Anda melihat ya di dalam sejarahnya orang Islam, ada yang namanya Adnan. Adnan itu kakek ke-21-nya Muhammad. Adnan itu adalah orang Nabatean. Ya. Adnan itu lalu melahirkan orang-orang Quraisy. Itu orang Nabatean semua. Quraisy ini kemudian menghasilkan klannya Hashimid, keluarganya Muhammad. Ya, berasal dari mana? Dari Nabatean. Mereka orang-orang Nabatean semua.
yang punya tradisi menyembah dewa bulan sabit atau Hubal atau Hilal atau Dewa Sin, sama saja, yaitu ganti-ganti sama sebutan-sebutan saja. Tapi itu sosoknya sama, bulan sabit. Hilal. Makanya orang Islam setiap Ramadan menunggu hilal. Hilal itu kan bulan sabit kan? Nah, hilal ini ditulis di dalam Yesaya 14 ayat 12, Hailel ben Syahrar. Ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12 ada namanya Hailel ben Syahrar. Hailel ben Syahrar. Nah, ini sama dengan Hailel ya. Sama dengan Hilal Ibnu Syahrar. Hilal ini adalah bulan sabit, ya Syahrar ini adalah month, bulan, penanggalan. Gitu, ya. Kemudian media Persia dikalahkan oleh Yunani. Wilayahnya tambah luas ya, sampai ke India. Sampai ke Eropa, sampai ke India. Oleh Alexander the Great. Lalu Yunani dikalahkan oleh Roma. Ya kan? Lalu tadi bangkitnya Arab baru, Daniel 2 ayat 43. Arab, Roma. Lihat, itulah bangsa Arab. Seluruh Afrika bagian utara, Afrika Barat, tanah Arab, sampai ke daerah Turki, semua dikuasai oleh orang-orang Arab, oleh orang Islam. Inilah daerah ini. Tanah Palestina dikuasai Islam, karena orang-orang Yahudinya kan sudah tahun 150 sebelum Masehi, orang Yahudi sudah pergi. Lihat ya, Alkitab menuliskannya dengan cermat sekali ya, tertulis semuanya. Sampai ke Andalusia, ya, sampai ke Andalusia. Lalu akhirnya memang setelah perang salib tahun 1200 tinggal Ottoman doang. Ya kan? Kalah semua kan, dikalahkan sama orang Eropa kan. Arab ini kan rontok semua akhirnya. Tetapi sekarat ya kekhilafan Ottoman ini sekarat. Apalagi ketika kalah di Wina tahun 1600, kalah di Wina 1500 sekian ya, saya lupa ya. Itu kalah di Wina. Setelah itu Ottoman sekarat. Islam itu menjadi sekarat. Ya, bahkan sampai tahun 1930 Raja Saud itu ngomong sama Amerika, kalau ada yang kasih uang saya sekarang, ya 1 juta dinar, kalau saya 1 juta dinar atau 1.000 dinar ya, kamu boleh ngapain saja di sini. Dan Amerika ini bawa kilang minyak, Inggris bawa kilang minyak dan diacak-acak itu tanah Arab. Sekarang kilang minyaknya sudah habis, minyaknya sudah habis di Arab ya, disedot semua, idealis pokoknya. Nah, mereka masih punya uang, makanya buru-buru diinvestkan ke Cina. 13 ayat 1 sampai 10 ini ya. 1 ya. Lihat binatang yang punya 10 tanduk, kepalanya 7. Tanduknya 10, kepalanya 7. Berarti kan 3 tanduk lain kan berasal dari kepala yang sama kan? Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepadanya tertulis nama-nama hujat. Ya, nama hujat, coba bayangin. Binatang yang kulihat supaya itu dengan macan tutul dan seterusnya ya. Lihat. Tampak padaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah itu karena ia memberikan kekuasaan. Lihat, mau mati sudah sekarat. Tetapi tiba-tiba beri kekuasaan sama naga ini. Ya kan? Lalu yang ketiga, ya, diberi kekuasaan selama 42 bulan. Ya. Lalu yang kelima, berperang melawan orang kudus. Mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ya. Sampai sini. Jadi ada 5 tadi.
10 tanduk, 7 kepala. Ya, kata sekarat, tapi hidup lagi oleh naga. Kemudian, tadi apa ya? Yang ketiga, 42 bulan. Berkuasa ya. Mengalahkan orang kudus. Sebentar, ini kurang satu tadi apa ya? Ini ya, sorry ya. Membunuh dengan pedang. Lihat ya, ada 5 poin tadi ya. Kalau membaca nubuatan, kalau kita lihat tadi tentang Daniel, tidak sepenuhnya adalah kronologikal atau semuanya punya arti satu demi satu. Tetapi poin-poinnya kita ngerti. Kalau Anda melihat 10 tanduk dengan 7 kepala, ya. Nah, inilah 10 tanduk dengan 7 kepala ya. Ya. Ada 10 khilafah yang 3 khilafah itu berasal dari khalifah sebelumnya, ya. 10 khilafah, 10 sistem pemerintahan dalam Islam, 10 generasi khalifah, tapi yang 3 khalifah berasal dari 3 yang sebelumnya. Ya. Umayyah berasal dari Utsman. Abbasid, Hashimid ya, berasal dari generasinya Abu Bakar, sahabatnya Muhammad ya. Sebentar, Abbasid, Hashimid, ya dari keluarganya Muhammad ya. Tapi kemudian ada Fatimid dari keluarganya Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 berasal dari 3 sebelumnya. Ya. Dan itulah 10 khilafah, 10 khilafah yang berasal dari 7 khalifah sebelumnya, yang 3. Lalu yang 1 sekarat hampir mati. Ya. Dari yang 1 kepala itu, tanduk yang menyombong itu, nah, ini yang tersisa dari Islam. Di abad ke-12 sampai abad ke-15 sampai abad ke-16 yang tersisa dari Islam adalah Ottoman. Makanya Indonesia dulu Nusantara semua kesultanan Islam, Kesultanan Demak, Kesultanan yang di Makassar itu, kesultanan yang ada di Ternate, Tidore, Aceh, Padang itu menginduk kepada keemiran Ottoman. Ya, mereka bayar upeti ke Ottoman Turki. Yang dibilang sekarat. Tapi kemudian sekarat ya. Dan seluruh binatang ini, tadi binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk kan sekarat. Lalu siapa yang kasih kehidupan nanti di akhir zaman? Naga itu. Ada 2 naga, 1 naga yang mewakili iblis, tapi ada naga lain, yaitu Cina. Ya kan? Kan diwakili kan, Cina adalah negara naga. Ya kan? The Rise of the Dragon. Cina menamakan dirinya adalah negara naga. Oke. Lalu nanti mereka akan berkuasa 42 bulan. Tetapi disebutkan mereka mengalahkan orang kudus. Ingat, Bizantin itu ditaklukkan ya.
itu kota Kristen, negara Kristen pertama di dunia, orang-orang Kudus yang dikalahkan oleh Islam zaman Ottoman. Dan orang-orang Islam ini hobi sekali memenggal kepala orang, membunuh dengan pedang. Ya. Jadi Wahyu 13 ayat yang pertama tadi sudah cerita, nanti inilah kebangkitan antikris. Ya. Yang 2 dan 3 inilah nanti kebangkitan antikristus. Kita sudah pernah membahasnya. Nah, kita lihat dulu ya. Balik ke sejarahnya dulu supaya jangan bingung. Ada 3 macam Arab ya. Bukan Ismail. Ini menurut Quraisy Shihab dan menurut Hamka. Ad sama Tamud ini nggak pernah ada. Ini hanya mitos di dalam Al-Quran, mitos Quran. Nggak pernah ada bukti arkeologinya. Sekalipun sudah menjadi artefak UNESCO, tetapi digali, tidak pernah ada buktinya sampai sekarang. Gigit jari memang. Terus ada Arab yang sejati, yaitu orang-orang Kahtanait, orang Yaman itu. Orang Yaman itulah orang Arab yang sejati. Ya, orang-orang Yaman itu. Nah, lalu ada orang yang diarabkan, kata mereka, ya, atau Arab Mustaribah. Mereka tinggal di Arab Tengah dan di North Arab, itulah Petra Yordania. Itu katanya mereka, ya, katanya Quraisy dan Hamka, ya. Nah, katanya Abraham membawa Hagar dan Ismail pergi ke Mekah dan memberikan anak Ismail, lalu menikah ke Jurhum kedua dari orang Kahtanait, orang Yaman itu loh. Dan menghasilkan Adnan. Adnan itu adalah kakek ke-21-nya Muhammad dari Quraisy. Coba lihat ya. Lihat ya. Ini Mekah. Abraham pergi dari Ur ke sini. Ya. Ke daerahnya ini. Ini 2.000 kilometer. Selama 20 tahun. Lalu tiba-tiba ada cerita dari ceritanya orang-orang Arab ini, ya, bahwa Abraham pergi kemari 2 kali 2.000 kilometer. Apakah 20 tahun? Enggak. Tapi dalam beberapa tahun saja, bayangin. Untuk selingkuh sama Hagar. Dan Abrahamnya sudah tua loh. Sudah umur. Kalau Ismail mau dikawinkan kan minimum umur 15 tahun kan. Abraham punya anak Ismail umur 80 tahun. Jadi umur 95 tahun. Dan ingat, Abraham punya anak Israel itu umur 90 tahun. Abraham punya anak Ismail itu 90 tahun. Ya. Kurang lebih ya. Sebentar ya, 85 tahun. Sorry, 85 tahun, bukan 95 tahun. Kurang lebih 85 tahun ya. Karena umur 100 tahun, Abraham punya anak Ishak. Jadi umur 100 tahun, Ishak diusir ke sini. Masih umur 14-15 tahun. Bayangin umur 100 tahun. Waktu Abraham pergi dari Ur, pergi ke sini, ya, Abraham itu umurnya antara 50 sampai 70 tahun, masih sehat, masih gagah perkasa. Tetapi umur 100 tahun pergi, 2.000 kilometer juga. Itu turun bro, tak jamin, saudara. Turun bro. Nah, mau selingkuh sama Hagar, titiknya sakit. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi mau ngapain kemari? Pertanyaannya, ya nggak masuk akal. 2 kali lagi. Lalu terakhir katanya matinya di Mekah. Ya mungkin turun bro. Tapi nggak pernah ada bukti arkeologinya. Itulah cerita di dalam Islam yang tidak pernah ada bukti arkeologinya. Cuman ngomong doang. Kayak Rudi Yohanes sama Amin Wijaya. Nggak pernah ada bukti, ngomong doang, ngeremeng-ngeremeng begitu. Ya kan? Si Muhammad ini emang ngeremeng-ngeremeng. Nggak ada bukti, nggak ada arkeologinya. Jadi ini
Tidak mungkin. Lalu ya ada Muhammad ibnu Ishaq dan Abu Muhammad. Dia berkata ya mencoba membuat sejarah keturunan Muhammad adalah keturunan Nebayot. Karena kata Nabatean itu berasal dari kata Nabit, ya Nebayot. Katanya Ibnu Ishaq. Tetapi dibantah sama oleh orang lain, ya. Dibantah oleh orang lain, Muhammad Suhaid ya, bahwa nggak jelas nih. Keturunan Muhammad sampai ke Adnan itu nggak jelas. Muhammad sampai Adnan itu jelas, kakek ke-21 kan. Tapi dari Adnan sampai Ismail itu nggak jelas. Makanya ada si ini ya, kalau lihat ceritanya, memang Asyurbanipal, dalam Asyurbanipal inskripsi itu ya, ada yang namanya Yauta bin Hasail, King of Kedar, dan Amuladi King Arab. Ya, mereka memerintah bersama, tetapi federasi. Ya, lalu anaknya Abiyate dan Wahab, itu jadi Raja Wahab itu ya, Wahabi. Ya, mereka bukan bersaudara, mereka dua bangsa yang berbeda, Abiyate sama Wahab. Nah, kita lihat ya, dalam Jebel Gunayim, ya ini ada ya Jen Taylor, bukunya ada di Google Books ya, Anda bisa beli juga. Nebayot itu bukan Nabatean. Suku Nebayot itu NBYT, Nun Bet Yot Tau, bukan Nun Bet Tau Wau, bukan. Beda ya, Nebayot itu bukan Nabatean. Lalu ada Profesor Ali Jawad, ini profesor di Hannover ya, di University Hannover, atau Hamburg, saya lupa ya, di Hamburg atau Hannover. Kedar dan Nebayot itu dikalahkan oleh Neo-Babilonia dan dibuang ke Al-Anbar. Udah kalah. Terus bagaimana bisa di Petra itu bisa ada Kedar dan Nebayot? Sudah dikalahkan. Nah, Susan Wise sama Daniel Snell. Kedar Nebayot itu adalah keturunan Ismail sudah ditaklukkan oleh Asyurbanipal, Raja Assyria. Mereka dibuang ke Damaskus. Pada abad ke-5 ke-6, sisanya Temadidan digenosid oleh Nabonidus. Ini saya lebih percaya. Makanya mitologinya Islam itu sama dengan mitologi yang di Babel. Burak, ya kan? Kan Muhammad bilang, ditanya sama sahabatnya, hai Nabi, engkau tadi malam kenapa? Kemana kita cari-cari kamu? Oh, tadi malam aku tuh naik bagal betina yang cantik. Rasanya itu seperti naik ke surga yang ke-7. Coba kalau dia bilang naik bagal jantan, ya kan? Ini kan bersayap sama jenggotan. Pedang-pedangan dah. Kan nggak enak. Ya kan? Itulah mitologi yang kemudian dibalik. Kalau naik bagal jantan begitu, mana enak pedang-pedangan. Enak kan naik yang betina. Jadi udah nggak ada ya. Original Arab itu ya keturunannya Sem Hano Yafet yang mereka disebut Arab itu mingle. Ya. Mereka tinggal di dari Saudi Arabia, bukan yang di Madinah, bukan di Petra Yordania. Semua suku Ismail udah dibunuh sama Asyurbanipal dan Edo Syaradan ya, semua abad ke-7 dan digenosid sama Nabonidus. Tidak ada seorang pun sejarawan Islam yang membuktikan, termasuk Menahem Ali, apalagi yang profesor saja nggak bisa membuktikan bahwa Muhammad itu adalah keturunan dari Ismail. Nggak ada. Putus sampai di Adnan. Bahkan ada satu riwayat ya, berkata cukup sampai ke Adnan saja, mengurutkan nenekku sampai ke Adnan. Lebihnya adalah pendusta. Nggak mungkin diteruskan sampai ke Ismail. Lah Nabatean inilah yang kemudian tinggal di dalam Petra Yordania, Nabonidus itu. Jadi Muhammad bukan keturunannya Ismail, Muhammad itu keturunannya Nabatean. Ya. Quraisy itu keturunannya Nabatean. Ya, dari Nabonidus. Gitu ya. Lihat polanya ya. Pola Babel ya kan. Abad ke-35 kan ada bangsa Erek. Terus dibilang Nephilim itu tadi ya, dalam Kejadian 6.
Abad 21 ada Nimrod, 21 sebelum Masehi ya. Abad ke-7 ada Babel baru, Nebukadnezar. Abad ke-7 ada Abbasiyah. Cerita tentang Muhammad itu lahir di zamannya Abbasiyah. Buktinya di zaman itu kemudian ada lari cerita Alibaba, Aladin, Sinbad, 1001 malam itu ada di situ. Yang laku ceritanya Muhammad karena dia ngambil dari Targum. Makanya jadi populer. Ya. Nah, nanti lihat ya, jaraknya kan 14 abad. Jadi nanti setelah 14 abad kemudian abad ke-21 ini lahirlah antikristus. Last khalifah terakhir. Makanya saya bilang khilafah terakhir. Lahirlah khilafah terakhir. Khilafah itu beda dengan khalifah. Ada lagi kafilah. Khilafah itu sistemnya, ya, sistem. Ini orangnya, ini pedagang. Kita lagi cerita khilafah terakhir atau khalifah yang terakhir. Makanya ISIS itu, si Al-Baghdadi mengaku dirinya ada khalifah terakhir. Saddam Hussein mengaku dirinya adalah khalifah terakhir. Semua orang berlomba-lomba mengaku Imam Mahdi. Tapi siapapun dia, pokoknya di abad ke-21 ini, nanti yang berkuasa di Baghdad itu, dia akan menjadi khalifah terakhir. Karena itulah peradaban dunia. Ya, tadi kita sudah